Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 7 Desember 2020, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Shalom dan berkah dalam, saudara-saudariku, sahabat mendoan yang terkasih. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Lukas, bab 5, ayat 17 sampai 26. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah orang-orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga, bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil banyak berisi mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Orang mengalami kesembuhan karena ia percaya kepada Yesus. Imanmu telah menyelamatkanmu. Demikianlah kita sering mendengarkan Yesus menyembuhkan orang. Iman menjadi dasar kesembuhan seseorang. Injil hari ini juga berkisah tentang mukjizat penyembuhan. Orang lumpuh dijadikannya bisa jalan dan bangun lagi. Yang menarik adalah bukan karena iman si sakit, melainkan karena iman orang-orang yang menghantar si sakitlah yang membuat mukjizat penyembuhan itu terjadi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu diampuni." Saudara-saudari, iman rupanya memiliki dimensi sosial. Dengan iman yang kita miliki, kita bisa memohon agar Tuhan berkenan bertindak atas hidup orang lain. Dengan iman, kita bisa memohon kebaikan terjadi dalam hidup sesama kita. Maka tetaplah setia bertekun mendoakan sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sudah semestinya iman menggerakkan kasih kepada sesama, sebab imanmu bisa berbuah kebaikan untuk sesamamu. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau mengajari kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Berkatilah kami untuk mau peduli dan mengusahakan kebaikan untuk sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan belas kasih-Mu. Semoga kami beriman bukan hanya untuk diri kami sendiri,
melainkan juga untuk kebaikan sesama kami. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.